Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini menarik ya, soal Anies Baswedan. Di luar negeri dia mendapatkan penghargaan, bahkan menjadi board di the University of Oxford ya, UK, United Kingdom. Tapi di dalam negeri dia diobok-obok terus untuk dicari kelemahannya dan kalau bisa dikriminalkan. Sekarang muncul terkait dengan bansos ya, bansos 2020. Nanti kita lihat ya bagaimana ujungnya. Tapi saya ingin membacakan prestasi achievement dari Anies Baswedan yang ditunjuk sebagai board dari the University of Oxford. Ini di Inggris. Saya pernah ke sana sobat era sekalian ketika saya spending 3 months in Birmingham. Salah satu tripnya adalah ke Oxford University. Letaknya di pedesaan, bukan di tengah kota ya. Jadi universitas ini unik ya, di pedesaan, bukan di tengah kota. Oxford University. Oke, coba kita bacakan ya. Sebagaimana dilansir oleh medcom.id, orang Indonesia pertama Anies Baswedan jadi anggota board Universitas Oxford Inggris. Oke. Jakarta, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diangkat menjadi anggota board Universitas Oxford. Pada 2023, Universitas Oxford mendirikan Institute for Asian Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies. Beberapa waktu lalu mereka mengundang untuk menjadi anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah, founding member and board member of the Institute for Asian Studies pada institut baru ini. Kami sampaikan bersedia dengan harapan bisa membawa pengalaman Indonesia dan ASEAN ke gelanggang dunia. Tulis Anies dikutip dari laman Instagram pribadinya @AnisBaswedan, dikutip Jumat 13 Januari 2023. Ini pertama kalinya orang Indonesia diundang menjadi anggota dewan di Universitas Oxford. Selama ini sudah ada anggota board dari Asia antara lain India, China, Jepang, Singapura atau Malaysia. Anies menghadiri langsung upacara singkat pengangkatan sebagai anggota Dewan Pendiri dan Dewan Pengarah yang prosesinya dipimpin oleh Profesor Timothy Powers. Sungguh sebuah kehormatan diangkat menjadi board di sebuah kampus terkemuka dan salah satu yang tertua di dunia, tulis Anies. Upacara digelar di sebuah ruangan bersejarah, yaitu ruangan yang dulunya digunakan sebagai kantor penerbit Oxford pada sekitar 1500-an atau sekitar 500 tahun yang lalu. Dulu ruangan ini digunakan untuk menyusun Oxford Dictionary, kamus bahasa Inggris tertua. Semua kayu di dinding, meja, kursi, dan kondisi ruangan dipertahankan sesuai kondisi asli. Semoga peran baru Universitas Oxford ini akan menjadi channel baru untuk membawa pengalaman kita Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pembelajaran bagi dunia. Kita datang di gelanggang dunia bukan sekadar untuk belajar dari dunia, tapi juga untuk ikut memberi pelajaran bagi dunia, tulis Anies. Universitas Oxford didirikan pada 1096. Ini menjadikan Universitas Oxford sebagai universitas berbahasa Inggris tertua dan salah satu universitas tertua di dunia. Selama 927 tahun, Universitas Oxford tercatat dalam sejarah atas kontribusi besar dalam membentuk konsep tentang kampus, pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia perguruan tinggi. Universitas ini memiliki sejarah panjang dan pengaruhnya pada global. Luar biasa ya, Anies Baswedan. Tidak gampang mendapatkan achievement seperti ini sobat era sekalian, dan orang Indonesia tidak banyak. Jadi kalau kita bicara secara intelektual, orang Indonesia yang diakui itu adalah salah satunya adalah Soejartmoko. Soejartmoko kalau tidak salah pernah menjadi rektor PBB dan universitas, dan juga dia menjadi duta besar Indonesia ya untuk Amerika Serikat. Dr. Soejartmoko, dan itu termasuk intelektual Indonesia kelas dunia yang diakui di dunia. Itu Soejartmoko. Teman saya mengatakan dia pengimbang antara intelektual barat dan intelektual dari timur. Dan Soejartmoko ini memang luar biasa
bukan orang sembarangan ya. Jadi sobat era sekalian, inilah intelektual Indonesia kelas dunia ya. Nah, Anies Baswedan itu paling tidak dia sudah menancapkan kakinya dan kukunya di fora internasional juga. Pernah disebut sebagai 100 besar pemimpin, termasuk dari 100 young leaders kalau tidak salah ya. Saya lupa ingat. Tapi intinya memang Anies punya kemampuan yang ya berbeda lah dibandingkan dengan kebanyakan orang Indonesia, termasuk pemimpin-pemimpin Indonesia. Makanya saya katakan kalau urusannya adalah urusan luar negeri, urusan internasional, saya paham betul Anies memiliki kemampuan. Bahkan sejak mahasiswa pun dia sudah mampu berbahasa Inggris dengan baik ya. Punya pengalaman internasional, sehingga tidak heran kalau dia di dunia internasional itu seperti nyemplung saja. Nah, apalagi dia tentu memiliki kepercayaan lebih setelah menjadi Menteri Pendidikan dan kemudian juga Gubernur DKI selama 1 periode penuh. Tentu jiwa intelektual di satu sisi, ya leadership di sisi lain, bertemu dengan pengalaman birokrasi yang yang kira-kira real sebagaimana dialami Sujatmoko juga. Jadi sobat era sekalian, ya ini tidak heran menjadikan Anies manusia yang memang luar biasa. Nah, sayangnya di dalam negeri dia sedang diobok-obok ya. Soal bansos lah, soal Formula E lah dan lain sebagainya. Padahal kenapa kita tidak memberikan yang namanya a fair competition kepada putra-putra terbaik yang reputasinya tidak hanya nasional tapi juga internasional. Saya paham bagi para buzzer, Anies orang yang berbahaya ya, kata Muhammad Sobari. Padahal kalau kita bicara tentang kiprah, ya kita semua nggak ada apa-apanya dibandingkan Anies ya, termasuk Muhammad Sobari sekalipun. Mungkin dari sisi senioritas dia lebih senior, pernah jadi bos Anies Baswedan karena lebih senior saja. Tapi dalam fora internasional ya, to be recognized internationally, saya kira ya kita harus akui lah ya. Even Presiden Jokowi sendiri saya kira bukan levelnya juga untuk dunia internasional ya. Once again soal dunia internasional. Tapi kalau dalam negeri kan jelas Presiden Jokowi sudah memerintah selama 8 tahun. Tentu tidak apple to apple membandingkannya. Tapi kalau pengalaman luar negeri, bahkan saya katakan jauh lebih banyak Anies, walaupun dia tidak menjabat sebagai presiden atau jabatan-jabatan lain yang lebih memungkinkan dia untuk berjalan-jalan ya. Bagaimana dengan Retno Marsudi? Coba kita bandingkan nanti reputasi internasionalnya, international reputationnya. Apakah Retno Marsudi sampai pada titik itu walaupun dia lebih senior dan menjabat 8 tahun sebagai Menteri Luar Negeri lebih dan juga menjabat sebagai duta besar, apakah dia memiliki pesona yang luar biasa atau tidak? Maka coba bandingkan apa saja achievementnya. I have no information about Retno Marsudi, kecuali saya tahunya bahwa sebelum menjabat sebagai sebagai Menteri Luar Negeri, dia adalah duta besar Belanda. Duta besar Belanda, pernah bertemu di sana. Dan itu saja informasinya. Tetapi soal bagaimana sepak terjangnya, kiprahnya dan lain sebagainya, tentu kita harus lihat lebih jelas ya. Itu saja sobat era sekalian, dan sekali lagi congratulations ya buat Anies Baswedan menjadi board dari satu divisi di Oxford. Bukan board universitas secara keseluruhan ya, tetapi board dari semacam katakanlah divisi baru di situ yang dibikin, yaitu tentang Asian Studies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.